jelaskan sedikit mengenai konsep, prinsip, dan prosedur merancang pusat studi dakwah. Jadi, konsep adalah gagasan dasar atau rancangan yang menjadi landasan pengembangan pusat studi dakwah. Sedangkan prinsip yaitu kaidah atau norma yang mendasari rancangan pusat studi dakwah itu sendiri. Sedangkan prosedur adalah langkah-langkah atau rancangan dari pusat studi dakwah itu sendiri. Konsep dakwah terdiri dari dua suku kata, yaitu konsep dan dakwah. Konsep adalah suatu hal yang sangat mendasar yang dijadikan patokan dalam melaksanakan sesuatu. Sedangkan dakwah merupakan suatu usaha penyampaian ajaran Islam yang dilakukan secara sadar dan terencana, sedangkan menggunakan cara-cara tertentu untuk mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti apa yang menjadi tujuan dakwah tersebut tanpa ada paksaan. Sehingga konsep dakwah merupakan cerminan dari unsur-unsur dakwah, sehingga gagasan dan pelaksanaan dakwah tidak terlepas dari suatu kesatuan unsur tersebut yang harus berjalan secara simultan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan baik. Prinsip dakwah dalam Islam merujuk kepada beberapa pedoman yang harus diikuti dalam menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Beberapa prinsip dasar dalam dakwah adalah yang pertama yaitu ikhlas. Dakwah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala, bukan karena mencari popularitas atau keuntungan pribadi. Yang kedua, ilmu. Seorang pendakwah harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam agar dapat menyampaikan pesan dengan benar dan tidak menyesatkan orang lain. Yang ketiga, hikmah. Dakwah harus disampaikan dengan kebijaksanaan, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan audiens. Ini berarti harus sabar dan memahami cara terbaik dalam mengajak orang kepada kebenaran. Perancangan pusat studi dakwah adalah proses sistematis yang melibatkan penyusunan struktur visi, misi, serta operasional pusat studi yang berfokus pada pengembangan dan penyebaran ilmu dakwah. Konsep perancangan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah lembaga yang efektif dalam menjalankan program dakwah, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Merancang pusat studi dakwah memerlukan perencanaan yang matang dengan memperhatikan berbagai aspek strategis untuk memastikan bahwa tujuan dakwah tercapai dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa umum yang bisa diikuti dalam merancang pusat studi dakwah. Yang pertama ada penentuan tujuan dan visi. Yang kedua, analisis kebutuhan dan audiens. Yang ketiga, perancangan program dan kurikulum. Yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, infrastruktur dan fasilitas. Yang keenam, sumber pendanaan. Yang ketujuh, promosi dan jaringan kerjasama. Yang kedelapan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Dalam merancangnya ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, relevansi. Kegiatan dan program yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan umat dan tantangan yang dihadapi dalam konteks dakwah saat ini. Yang kedua itu kolaborasi. Harus ada kerjasama dengan berbagai pihak, baik internasional maupun eksternal, untuk memperluas dampak dakwah. Yang ketiga ada namanya inklusivitas. Program dakwah harus terbuka untuk semua kalangan,
tanpa melibatkan perbedaan latar belakang sosial, budaya, atau bahkan mazhab. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di malam hari ini. Kalau ada kata yang salah, saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.